Senin 7 November 2022. Sekarang jam 3.02. Gue lagi memberanikan diri untuk ngomong ke voice note dalam keadaan sober dan gak under the influence. Gue takutnya kemarin tuh kalau ngobrol, gue takutnya obrolan yang kemarin gue omongin ke notes kayak gini tuh gue berani ketika gue lagi under the influence aja gitu. Jadi gue lagi gak jadi diri gue. Dan mungkin ini pembuktian, mungkin ini gue buat notes gini pembuktian ke diri gue bahwa apa ya, gue berani untuk ngomong gitu. Ya nggak tahu sih ini apa voice note-nya bakal kemana, tapi gue lebih nyaman untuk mikir kalau voice note ini nggak kemana-mana gitu. Gue doang yang dengerin, gue doang yang ngomong, terus gue yang dengerin sendiri gitu. Terus sekarang jam 3 tadi gue habis dari rumahnya Velvin. Gue baru kenalan sama Velvin hari ini. Dikenalin Randy dan lain-lain. Ada Malik, ada Rio. Alasan kenapa gue mau buat notes ini di saat ini juga adalah panjang sih ceritanya, tapi kayaknya titik gue memberanikan diri adalah ketika gue habis main dari rumah Velvin, terus di kamar setelah udah siap untuk siap untuk tidur, gue memaksakan diri untuk meditasi dikit gitu. Kayak sebenarnya bahasa meditasi terlalu serius sih buat gue yang kayak lebih duduk aja terus berusaha berusaha collect gue hari ini ngapain aja, atau kayak reflect aja gitu hari ini gue belajar apa dari diri gue gitu. Kayak hal-hal apa yang gue udah overcome hari ini. Salah satu diantaranya adalah gue orangnya, gue baru tahu dari diri gue, nggak baru tahu sih, cuman lebih ke apa ya, lebih ke amplified aja gitu hari ini karena gue memberanikan diri ke orang-orang. Gue sangat articulate, sangat sampai ke batas dimana kayaknya nggak perlu sejauh ini gitu untuk articulate apa yang gue pikirin gitu. Kadang kayak apa ya, ketika gue lagi trace pikiran gue gitu dan gue ngomong at the same time, di situ tuh kayak gue tiba-tiba nemu kebuntuan dari artikulasi gue itu gitu. Jadi kayak apa ya, gue ngobrol articulate segala macem menggunakan berbagai macam bahasa yang gue tahu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang ada di pikiran gue gitu, atau apa yang gue maksud pengen gue sampaikan ke orang gitu. Tapi flow-nya di cara pikir gue itu adalah banyak hal-hal yang gue pikirin tapi nggak bisa dijelaskan gimana ya. Banyak yang pengen gue gimana ya, kayak bahasa untuk mendescribe otak gue itu terlalu tumpul gitu menurut gue. Mau sedemikian kombinasi kata-kata yang gue pakai gitu, tetap nggak ada ujungnya gitu kalau misalkan keluarnya sebagai kata-kata menurut gue. Jadi kayak apa ya, jadi yang gue lakuin ketika gue tahu nih kalau misalkan gue omongin satu hal ini, gue tahu gak bakal ada ujungnya gitu kalau misalkan cara gue untuk menjelaskan otak gue ini dengan kata-kata. Ya gue sih udah ngerti nih, ini gue salah satu enigmanya yang lagi gue pengen berusaha jelasin.
gue udah ngerti apa yang mau gue omongin, cuman dengan gue ngomong gini tuh gue jadi kayak balik lagi ke telinga gue, balik lagi ke otak gue, kata-kata yang keluar dari mulut gue ini, dan gue berusaha untuk cerna lagi kata-kata yang keluar dari mulut gue ini. Dan ya di sini mungkin keresahannya adalah kayak nggak bakal ada apa ya, nggak bakal ada simetrisnya gitu, nggak bakal ada kesimetrisan antara kata-kata gue dengan isi pikiran gue gitu. Di situ mungkin ya. Dan biasanya gue kalau misalkan nemu kondisi kayak gini antara diem, ya sebenarnya paling paling enak diem, nggak paling enak sih sebenarnya, lebih ke apa ya, gue diem tuh kadang gue udah tahu nih kalau gue lanjutin gue nggak bisa save energi buat hal-hal selanjutnya gitu. Kayak mikir gini tuh capek banget gitu menurut gue. Apa, mikirin apa yang gue pikirin terus berusaha jelasin ke orang gitu. eh jadi itu apa, solusinya ada dua. Satu tuh diem, yang kalau gue bisa rasioin 3:1, satunya itu gue memilih untuk diem gitu. Tapi mau salutin dua dari tiga ini gue tetap berusaha untuk nyari angle lain gitu. Nah ini mungkin uh, menurut gue menarik sih, kayak apa, gue kalau misalkan udah mau buntunya itu udah nggak ketemu ujungnya, gue biasanya nyari angle dari angle lain gitu. Jadi kayak berusaha nge-shape apa ya, nge-shape ujungnya itu dari berbagai macam perspektif gitu, dari berbagai macam hal yang apa, yang hopefully lebih mengkerucut dibanding gue ngomongin dua perspektif doang gitu yang bisa gue ngertiin. Jadi kayak kalau gue udah buntu tuh gue delay dulu dikit, set, sambil nyari angle lain gitu. Kayak di luar spektrum ini tuh masih ada nggak sih kemungkinan apa, gimana ya, kemungkinan ini lagi enigma lagi gue sebenarnya sih. Kayak kemungkinan menurut gue kata-katanya udah bener sih, cuman selanjutnya ini kayak kombinasi kemungkinan bla 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 itu, bla bla blanya ini tuh menurut gue yang kepikiran tuh apa ya, sangat jauh dari definisi yang gue maksud gitu, definisi pikiran gue gitu. Nih gue lagi, menurut gue sih gue lagi apa ya, lagi clutch moment gitu kalau bahasa gue sama diri gue yang gue nggak saring gitu. Kayak apa sih, ini gue lagi articulate yang gue bisa gitu. Dan mungkin gue menemukan kesenangan dari gue mikir gini tuh adalah, jadi gue udah tahu poin poin startnya gitu. Jadi kayak apa ya, ketika gue lagi nyari kerucutnya ini, lagi nyari hal-hal yang gue maksud ini, dan gue omongan yang gue omongin itu tuh bisa jadi benchmark buat gue gitu. Jadi kayak selanjutnya gue ngomong dari hal yang gue omongin saat ini gitu, nggak perlu ngulang lagi dari awal. Gue nggak tahu kan gue jelasin hal-hal ini buat siapa, tapi ya berusaha bisa apa ya, bisa keluar aja gitu ini, isi otak gue atau apa ya, kata-kata yang sebenarnya idealnya tuh gue nemu kata-kata mutiara yang ngejelasin yang apa, yang gue rangkai kata-katanya dan itu menjelaskan hal yang lumayan spesifik gitu, lumayan kerucut isi kata-kata mutiaranya itu. Karena kalau ngomongin obsesi, salah satu obsesi gue adalah ngumpulin quotes di Instagram, dan gue sebut itu save-annya tuh filosofi gitu. Jadi kayak kadang banyak filosofer lagi ngomongin lagi apa, lagi bukan filosofer maksudnya, kayak orang quote dari filosofer ini nge-quote satu hal gitu yang buat gue resonates banget gitu. Kayak apa ya, kayak ini kata-kata tuh nyentuh gue di tempat yang
gue nggak expect gue bakal gue nggak expect orang bisa nyentuh itu dengan kata-kata gitu. Kayak kayak mungkin dangkalnya bahasa gue itu adalah kata-katanya itu hit the spot buat apa yang gue maksud gitu. Hit the spot uh, hit the spot untuk hit the spot buat cara pikir gue gitu. Kayak gitu deh. Lagi berusaha diem, lagi berusaha still. Ini mungkin satu dari 3 kemungkinan tadi yang gue maksud. 1/3 gue diem. Ini salah satunya itu yang dimana gue nggak berusaha pursu apa yang mau gue omongin tadi, dan gue realize gue harus still gitu buat move on ke matter selanjutnya gitu, hal-hal selanjutnya yang pengen gue bahas. Gue sukanya diemin diri gue secara secara paksa atau secara tiba-tiba atau secara tidak volunteer. Kata-kata yang gue cari tuh kebalikannya volunteer gitu. Jadi gue suka merusak pattern habit gue. Salah satunya adalah dengan gue decide buat diem gitu di tengah-tengah momen yang memaksa gue untuk terus berlanjut gitu, terus melakukan autopilot yang gue lakukan biasanya gitu. Kayak lagi main laptop, udah mulai stagnan, udah mulai bosen main laptop, kayak gue tahu nih gue mau ngambil air putih gitu, itu udah. Nah itu kayak dari satu hal ini ke hal yang lain tuh gue udah autopilot nih, saking habitnya, saking gue attune sama habit yang gue buat ini gitu. Dan gue belakangan ini sering break habit itu. Salah satunya dengan gue ketika gue sadar, ketika gue lagi present nih, gue tahu gue lagi autopilot dari laptop ke dispenser mau ngambil air gitu. Nah itu di tengah-tengah momen itu tuh ketika gue realize, yang spontaneous realization itu, gue memutuskan untuk diem dulu gitu, kayak collect dulu, dan gue sih ada ada semacam pegangan buat gue ketika gue lagi diem itu, ketika gue lagi tanda kutip meditate, yang gue nggak terlalu suka kata-kata meditate itu. Yang ketika gue lagi diem tuh ada pegangan untuk gue meyakinkan diri gue kalau sebenarnya gue itu nggak harus ngapa-ngapain. Dan itu kayak gue practice terus ketika lagi momen diem ini, momen gue lagi mikir ini tuh sih. Kayak gue tanam terus, cara gue tanamnya tuh dengan gue mengulang-ulang kata-kata ini di otak gue, atau kata-kata ini di otak gue gitu. Kayak lu tuh sebenarnya nggak harus ngambil air gitu, atau lu sebenarnya nggak harus main laptop gitu, atau kayak lu ya gitu deh. Kayak menikmati stillness-nya itu, menikmati kediaman gue saat itu gitu. Dan cara gue meyakinkan gue untuk menikmati kediaman itu adalah dengan instill kata-kata yang gue maksud tadi. Kayak sebenarnya kita nggak harus ngapa-ngapain. Kenapa sih ngambil airnya buru-buru, atau kenapa harus sekarang ngambil airnya gitu. Kayak nyari-nyari kemungkinan kayak kayak sebenarnya gue 2 jam lagi, atau selama mungkin yang gue pikirin untuk nggak minum tuh masih lama gitu jarak waktunya tuh. Kayak kenapa harus sekarang gue minumnya gitu. Dan kayak ini muncul sih kayak apa sih, maksud gue tuh kayak kayak gue minum tuh adiksi gitu. Sebenarnya gue nggak mau langsung ke poin itu sih. Ya gue lupain apa yang gue mau pikirin. Gue pengen ngomongin
gue di saat gue lagi diam itu gue realize apa hal-hal yang gue mau lakuin itu adalah adiksi gue gitu. Kayak minum, kenapa harus sekarang gitu, tau gak sih? Kayak kenapa nggak sejam 2 jam lagi gitu. Kayak gue sebenarnya belum dehidrasi banget gitu, tapi gue minum gitu. Menurut gue itu masuk role addiction di situ sih. Kayak hal-hal kecil yang kita lakuin sering dan kita nggak sadar kalau kita lagi ngelakuin itu for the sake of ngelakuin hal itu gitu, bukan karena kita butuh atau ya bukan karena kita butuh gitu. Kayak kita nggak tahu, menurut gue sih, gue sendiri sih, gue nggak tahu ya kenapa gue ngelakuin hal ini yang kayak apa, sebenarnya gue nggak harus ngelakuin gitu. Gue nyaman sih dengan ngobrol gini karena boundary judgementnya kayaknya hilang sih. Kalau sama orang tuh gue ketika lagi momen diem itu gue antisipasi apa ya, antisipasi lemparan dari lawan bicara gue gitu, yang kadang yang gue keselin. Satu hal yang menurut gue apa ya, yang bisa nge-trigger gue dan gue harus apa, konten ya, walaupun triggernya nggak begitu kenceng, cuman apa ya, gue sangat menyayangkan aja gitu dari hal ini. Itu adalah ketika gue ngomong sekian panjang, sekian detail, sekian articulate itu, sedemikian rupa perspektif yang gue maksud tuh, dan ini orang pick up dari hal-hal yang gue sebutin jauh dari poin yang gue maksud itu gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak bukannya malah menambahkan tapi mengurangi apa yang gue maksud gitu. Dan itu sih. Dan menurut gue tolak ukur keseruan ngobrol sama orang itu dilihat dari margin seberapa jauh nih orang ngertiin gue, atau ya gue sih jarang banget yang nemuin orang yang bisa build up dari poin terakhir yang gue maksud gitu. Jadi kayak gue udah nyampe di kerucut ini nih yang kayak udah menurut gue udah spesifik banget, cuman gue masih belum nemu kata-katanya gitu, atau gue belum bisa jelasin yang gue maksud bener-bener gitu. Terus orang ini nambahin dari poin terakhir yang gue maksud gitu. Nah itu menurut gue lagi recall sih momen-momen kayak gitu kapan. Gue nggak kepikiran sih, tapi kayak kalau gue ngelihat ngelihat mayoritas orang-orang yang gue ajak ngobrol itu biasanya gitu. Kayak apa sih, ketika gue udah ngobrol panjang set, mereka pick up-nya tuh dari hal-hal yang jauh gitu, yang kayak apa sih, yang kayak gue sendiri pun gue udah nggak mikirin hal itu gitu. Atau ya bahasa gue sih kayak mengurangi bobot poin gue gitu. Jadi kayak ya karena itu udah masuk akal sih menurut gue, karena kekurangannya gue ngulangin hal nyesuain yang mereka tangkep itu adalah kekurangannya adalah menurut gue cabangnya banyak lagi dari yang mereka pengen bahas gitu, yang kayak gue udah sedemikian rupa untuk ngurangin kemungkinan yang menurut gue irrelevan sampai gue bisa ke poin yang gue maksud sebelumnya itu. Menurut gue itu perjalanan yang jauh gitu. Dan ini orang ketika mulai dari belakang lagi ini, terus gue nyesuaiin cara pikir mereka, dan cara pikir mereka cabangnya banyak lagi gitu. Kayak apa sih, jadi kayak nah di poin itu gue biasanya udah habis energi gitu, dan gue berusaha pura-pura dengerin yang kayak dikit-dikit gue nangkep gitu. Nggak pura-pura 100%, tapi kayak gue masih ada nge-push diri gue untuk bisa dengerin ini orang gitu.
yang jadinya menurut gue apa ya, nah itu mungkin sayangnya nggak di record tuh, jadi kayak poin gue yang gue maksud sebelumnya tuh hilang aja gitu tau gak sih, jadi kayak nggak ada yang inget gitu yang gue maksud sebelumnya tuh apa gitu. Gue ngelihat timernya 20 menit. Eh, Kalau gue bandingin dari apa, dari notes gue yang kemarin gue ngomong ketika under the influence itu, gue ngomong ya mungkin udah habis energi juga sih itu gue ngomong, soalnya ketika lagi in the moment itu gue berusaha keluarin semua, dan menurut gue sih itu keluar semua sih yang gue maksud tuh, dan apa ya, train of thoughts gue tuh nggak berhenti berhenti gitu tuh sih, kayak salah satu salah satu hal yang gue pelajari dari diri gue ketika gue under the influence adalah salah satunya itu kayak apa sih, gue berusaha nyari train of thoughts gue berusaha untuk apa, build build dari hal-hal yang gue udah omongin gitu, dan ya apa, energi gue tuh habis di cara gue nge-shape pola pikir gue itu. Jadi kayak ketika gue tahu nih ada hal yang di luar apa di luar fuck susah banget, di luar tingkat relevannya tingkat relevannya hal ini, gue berusaha untuk balikin lagi kata-katanya, nyari lagi kata-katanya untuk balikin ke poin semula gitu, yang trajektorinya tuh menuju kesepakatan gitu. Kayak gue sih ada feeling tuh ketika gue gak nemu kata-katanya tuh, kalau gue lanjutin pakai kata-kata gitu dan pakai kata-kata itu pasti akan menjauh dari poin awal yang gue mau kejar gitu. Jadi kayak energi gue tuh abis di untuk nge-shape trajektorinya itu gitu. Kadang-kadang keluar terus gue harus balikin. Nah itu proses balikin cara pikir gue itu yang melelahkan sih buat gue. Dan gitu sih. Mungkin ini baru kepikiran juga kayaknya sifat gue yang gue nggak percaya banget sih, sifat gue yang perfeksionis ini, yang berusaha untuk nge-shape yang berusaha untuk nge-shape nge-polish trajectory ini, yang melelahkan gue gitu, yang kayak sebenarnya lu bisa buat garis tapi choppy gitu garisnya, atau enggak bercabang garisnya, dan tapi lu tetap tetap kalau ngeliat keseluruhan tuh tetap arahnya ke situ gitu, arahnya tetap sama gitu, misalkan dari A ke B gitu, kayak walaupun A ke B itu bercabang atau apa ya, choppy gitu, ada bercak-bercak garisnya, tapi tetap A ke B gitu. Bisa aja gue ngeliat kayak gitu, cuman kayak yang gue takutkan adalah ketika ada cabang baru muncul nih, lagi di perjalanan A ke B, ketika ada cabang muncul tuh gue jadi lost sama objektif awal gue gitu. Jadi kayak ya takut ini aja sih, takut kemana-mana gitu poin gue maksudnya. gue nggak tahu sih ini ngomongin hal apa sebenarnya, lebih ke apa cara pikir gue gitu. Kadang sih gue tapi ini apa ya, gue di momen ini gue bangga dengan diri gue yang sekarang dibanding diri gue yang dulu, karena gue tahu gue udah belajar banyak dari diri gue yang dulu sampai ke diri gue yang sekarang gitu. Lupa lagi ngomongin apa tadi, kebanggaan yang gue maksud. Oh gue ngerti, kebanggaan yang gue maksud adalah gue bisa mencari substitusi. Nah ini gue keluarin aja soalnya gue kayak yakin gue bakal lupa nih.
yang gue maksud. Kebanggaan gue adalah gue bisa bisa nyari garis besarnya atau nyari filosofinya atau nyari lesson hidup ini. Iya, nyari lesson hidup ini gue jadiin sebagai satu hal yang gak menyinggung siapapun, atau satu hal yang gak spesifik gitu, atau satu hal yang gak teknikal gitu. Kayak dulu nih, gue coba contohin ini, gue kasih contohnya coba ya, contoh spesifiknya, contoh dangkalnya lah. Kayak dulu gue kalau ngeliat orang yang gue maksud tuh ada nih spesifik satu orang gitu. Kayak misalkan siapa A gitu ya, kita sebut A namanya. Kayak misalkan ada A nih, si A ini suka gini. Terus gue belajar tuh ngejiplak dari si A gitu, kayak apa? Kayak kalau A suka gini, gue cari kebalikannya gitu, atau gimana ya? Jadi gue cara belajar gue tuh ngelihat dari apa yang A lakuin, bukan apa yang A pikirin gitu. Gimana ya? Bukan fuck. Jadi oke, coba gue ulang lagi ya. Kayak apa ya? Tadinya tuh gue suka belajar dari A. Tadi susah banget contohnya. Aduh, gue coba generalisasikan lagi nih, atau gue coba dangkalin lagi biar bisa keluar kata-katanya. Contoh A ini kalau di Instagram suka nge-share yang shit posting gitu, dan gue sebagai yang kenal A ini ngelihat shit postingnya itu sangat egois gitu. Kayak apa ya? Kayak gue, karena gue tahu nih A orangnya kayak gimana, enggak ya, apa ya, backgroundnya gimana lah gitu, bukan orangnya gimana ya, backgroundnya gimana gitu. Kayak ini A kerja di sini yang kayak posisinya tinggi gitu. Tapi ketika ngeliat Instagramnya, yang gue pribadi sih ngeliat Instagram gue, buat gue personalnya banget ya, kayak apa sih, kayak hidup gue di Instagram gitu, literally ya. Gue ngeliat orang ini tuh kayak di luar Instagram mungkin dia sukses gitu, cuman di Instagram shit posting gitu. Dan menurut gue itu egois, karena dia buang egonya tuh di Instagram gitu, yang dimana Instagram audiensnya tuh teman-teman dia gitu. Kayak apa ya, nggak ngerasain jadi orang-orang kayak gue gitu, yang wanti-wanti kontennya ya, yang apa ya, yang kayak lihat kontennya gitu, atau nggak menikmati sih, tapi lebih kayak lihat kontennya gitu. Kayak apa sih, nggak mikirin gua bakal mikir apa gitu tentang konten yang dia lempar di platform dia gitu. Itu poin A gua tuh, yang gua maksud tadi. Kayak jiplaknya tuh kayak gitu. Kalau gue yang sekarang itu, gua ngelihat dia, gua masukin data gua yang database-nya tuh gede gitu, yang apa sih, gua bisa kumpulin banyak orang-orang yang gua nggak suka nih, atau orang-orang yang gue suka, dan gue ngambil garis besarnya gitu. Kayak idealnya tuh orang-orang yang gue nggak suka tuh gue tarik garis besarnya, dan gue nyari nyari titik tengahnya buat diri gue gitu. Kayak kalau gue lihat dari banyak data ini, apa ya, ada 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 kebiasaan pattern behavior apa yang bisa gue pelajarin gitu, tau gak sih? Jadi nggak ngelihatnya satu subjek, tapi lebih ke keseluruhan subjek gitu. Gue bisa, mungkin ini bahasanya, mungkin gue bisa melihat ini dari kacamata third person gitu. Jadi gue melepas diri dari hierarki ini, gue melepas diri dari simbiosis ini. Gue melepas diri dari gue melepas, kalau di sains tuh apa, kayak
kayak hiu makan ikan kecil makan ikannya lagi, ikan kecilnya makan makan apa makan tumbuhan gitu ya, gitu-gitu lah, tumbuhan dari ini kayak cycle gitu. Kayak gua melepas diri dari cycle itu mungkin ya, melepas diri dari cycle kehidupan ini gitu, tau gak sih? Kayak jadi gue ngelihatnya dari kacamata orang luar gitu ya, mungkin itu sih kayaknya. Kayak jadi gue nggak attach diri gue di orang-orang kayak mereka gitu, jadi gue nggak ketergantungan sama orang-orang mereka, sama ini orang gitu. Atau ya jadinya ini sih, jadinya apa, gue jadi diri gue sih kalau gue ngeliat ya, gue nggak ke influence sama ini orang gitu. Jadi yang positifnya kalau ngomongin dangkal lagi tuh, jadi kayak ketika ada orang lain yang orang lain yang masuk kehidupan gue yang gue nggak suka, gue masukin orang yang gue nggak suka ini, yang gue baru ketemu, ke database yang gue udah buat kemarin gitu. Jadi kayak apa, gue nggak offended sama orang baru ini gitu, atau apa ya, gue nggak ke influence sama orang baru ini gitu. Yang dimana gue bisa kayak gitu karena gue udah build foundation gue yang tadi gitu, yang kayak gue udah ngumpulin banyak data-data tentang orang-orang yang gue nggak suka gitu, atau orang-orang yang suka gitu. Gak tau sih, gue lebih gampang ngomongin orang-orang yang gue nggak suka dibanding orang-orang yang gue suka gitu. Dan salah satu pola pikir gue ini muncul dari kata-katanya Sun Tzu yang dia bilang keep your enemy close, keep your friends close but keep your enemy closer gitu. Nah, sih kayak ya ini pembenaran gue sih untuk saat ini. Gue sukanya filosofi tuh kayak apa ya, ada gue nemu ujungnya di filosofi itu sih. Gue kadang mah kayak gue bisa berdamai dengan satu quotes yang resonate buat gue gitu, dan gue bisa berdamai dengan kata-kata itu gitu. Gue nggak harus nyari lebih lagi gitu. Kalau gue rasa kata-kata ini berbobot gitu, atau apa ya, sesuai, atau apa ya, sesuai dengan yang gue maksud gitu kata-katanya. Dan kayak gitulah.